Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration! Sudah waktunya dia kembali ke Indonesia kalau menurut saya, karena kawan-kawan yang lain sudah kembali kan, Pratama Arhan. Jadi reuni dengan Sintayong. Iya kan? Timnas Sintayong ada Pratama Arhan, ada Rizky Ridho, ada Witan Sulaiman, ya kan? Juga, iya. Ya Marcelino. Bentar, kenapa Marcelino? Hah? Ada itu kode-kode apa? Ya kalau kita lihat kan Marcelino sejauh ini main di Eropa juga tidak begitu maksimal ya. Sulit bersaing Bahkan lah. juga yang kedua lebih banyak cedera belakangan ini kan. Kalau kita lihat di timnas kan kemarin juga dia tidak masuk di line up kan, juga diistirahatkan karena cedera. Yang kedua ya sudah waktunya dia kembali ke Indonesia kalau menurut saya, karena kawan-kawan yang lain sudah kembali kan, Pratama Arhan. Jadi reuni dengan Sintayong. Iya kan? Timnas Sintayong ada Pratama Arhan, ada Rizky Ridho, ada Witan Sulaiman, ya kan? Juga, iya. Ya Marcelino lah. Puzzle nih. Ya, kenapa pilihannya Marcelino? Karena kan kalau kita lihat Marcelino ini rentan cedera belakangan. Dan juga kalau kita lihat di Persija sendiri sudah ada Witan. Betul. Yang karakternya yang nggak jauh beda lah. Tapi kan Marcelino itu pemain yang bisa, kalau Witan kan penyerang sayap, ya kan. Marcelino kan termasuk kalau kita lihat waktu lawan Arab, waktu dia cetak gol, dia kan main bebas di tengah kan. Bukan main di sayap, ketika main di sayap kanan atau di sayap kiri tidak begitu bagus, tapi ketika dilepas di belakang pemain nomor 9 dia kelihatan, dan Persija belum punya itu sekarang kan. Kemarin kan kalau kemarin ada Maxwell kan sayap juga kan, dia kan. Dia belum punya nomor pemain di belakang nomor 9 yang bisa menjadi alternatif mencetak gol. Kalau menurut saya seperti itu. Yang kedua, ya mungkin permintaan Coach Sintayong kan. Ya kan, untuk kembali bereuni ya ini timnas versinya Sintayong tapi di Persija kan seperti itu kan. Timnas mini ya. Timnas mini. Ini gitu menarik kan. Sintayong nih. Dengan adanya Marcelino nih, Sintayong bakal sukses nggak di Persija nih? Yang pasti kan Persija sudah mengatakan target juara, ya kan, menyambut ulang tahun ke-500 DKI Jakarta. Artinya segala sesuatu pasti diusahakan. Kalau kita lihat transfer pemainnya sudah, kalau lihat sponsor-sponsornya sekarang kan, ya kan seperti saya katakan ada kode nih Hyundai masuk, kayaknya Sintayong masuk. Ternyata kan sponsornya juga Hyundai gitu kan. Artinya secara pendanaan cukup tidak seperti Persija sebelumnya ya, ketika di awal-awal kenceng, tengah jalan ngos-ngosan karena keterlambatan gaji. Saya pikir musim ini Persija juga didukung sama gubernur kan, yang juga meyakini bahwa Persija harus juara untuk menyambut ulang tahun Jakarta. Artinya secara teknis dan non teknis Persija mendapatkan dukungan. Non teknisnya ya gubernur mendukung, dan kemungkinan juga Persija nggak pindah lapangan ketika bermain juga tetap di Jakarta. Ini kan salah satu yang memungkinkan Persija bisa jadi juara. Berapa kali kan mereka tampil bagus, tiba-tiba nggak boleh main di Jakarta. GBK nggak bisa dipakai, JIS nggak bisa dipakai, main di luar. Itu kan mengurangi kekuatan. Tapi kalau Persija main di Jakarta terus gitu kan, baik itu di JIS ataupun GBK, kan auranya luar biasa kan. The Jackmania pasti memberikan dukungan dan itu akan menjadi tenaga tambahan. Dan saya pikir kalau itu bisa dilakukan musim ini kesempatan buat Persija menurut saya juara, sekaligus memutus ambisi Persib untuk kuatrik juara. Ya kan? Tapi Persija ini kan sedikit diganggu oleh permasalahan Sintayong di Korea kan. Ya. Minggu lalu seminggu lalu ada sanksi. Betul. Yang jatuh kepada Sintayong. Kalau minggu lalu bilang katanya 10 tahun, tapi ternyata setelah Persija cross check ke sana 1 tahun katanya, cuma 1 tahun. Nah, itu seberapa besar pengaruhnya buat Persija itu sendiri, dan Persija kecolongan nggak sih dengan kasus itu? Saya pikir enggak ya, enggak kecolongan, atau mungkin sebenarnya Persija juga udah tahu. Tapi kan ini beda dengan pemain Persis Solo 2024-2025. Abdul Sule itu yang pemain asal Irlandia, dia yang hukum FIFA kan 9 pertandingan tidak boleh main di seluruh kompetisi. Kalau Sintayong kan hukumannya hanya internal dari KFA yang menyatakan 1 tahun tidak boleh aktif di sepak bola Korea. Artinya menurut saya manajemen Persija sebenarnya juga udah tahu ya, tapi kan Sintayong latihnya di Jakarta, bukan di Ulsan gitu kan, bukan di Seoul, tapi di Jakarta. Dan saya pikir ini juga momentum buat Sintayong ya, sekaligus mengembalikan nama baiknya dia, citranya dia yang
dalam tanda kutip di Korea Selatan masuk kategori catatan hitam. Dia mendapat hukuman dan sekarang dia dengan kesempatan melatih Persija dia punya kesempatan untuk mengembalikan nama baik dia yang dihukum 1 tahun ini gitu kan. Jadi ada istilahnya simbiosis mutualism lah. Cuma permasalahannya adalah yang mungkin apakah ini akan ikut berpengaruh secara non teknis kepada tim Persijanya, itu aja kan. Secara teknis mungkin nggak akan berpengaruh, secara non teknis misalnya rame-rame di media sosial ya kan, punya pelatih terhukum gitu kan. Yang udah disanksi di negaranya. Iya, punya pelatih apakah itu nanti akan ikut berpengaruh kepada konsentrasi Sintayong dalam membangun tim Persija ini gitu kan. Tapi kalau saya lihat sih justru Sintayong mengambil momen ini untuk mengembalikan citra dia. Jadi dia akan all out di Persija untuk membuktikan bahwa dia bukan pelatih gagal. Kemarin kan di Hyundai dia gagal kan, di Ulsan gitu kan, dia disebut pelatih gagal. Dan sekarang di Persija memang momentumnya ada 2, kayak si Malakama di Persija ini kan. Kalau dia bisa membawa Persija juara, nama Sintayong akan tetap besar di Indonesia sebagai pelatih di timnas yang dianggap sukses dan sukses bersama klub Persija Jakarta gitu. Tapi kalau gagal, ya nama besarnya yang saat ini bisa ratingnya turun sedikit-sedikit, elektabilitasnya turun. Elektabilitasnya. Walaupun debutnya kemarin kalah ya. Betul. Kalah Ada ya. blunder juga ya. Blunder itu defender termahal katanya tuh. Betul. Ya tapi kan ini kan pramusim sebenarnya kan. Semua pelatih pasti mencoba. Kalau dulu kan ada yang tur ke Amerika Serikat, klub-klub besar juga kan pasti mencoba pemain-pemainnya kan. Iya, jadi bukan target utama. Dan yang menarik adalah juara Piala Presiden hanya Persija saja yang juara, kemudian berikutnya juara Liga. Selebihnya kan selalu gagal gitu. Arema Iya, Arema termasuk 4 kali juara, kemudian Persib waktu juara pertama kali Piala Presiden gagal juara, kemudian yang terakhir kemarin Port FC juara Liga Thailand kemarin juga. Buriram kan? Ya kan? Gagal juara. Sampai ke luar negeri. Bahkan Oxford degradasi. Berarti cedera lagi. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip ya Piala Presiden ini ada kutukannya ya. Kutukan yang juara nggak bisa juara Liga. Mungkin Sintayong sudah mempelajari itu gitu kan. Untuk tidak menjadikan target Piala Presiden, setidaknya bisa menggunakannya untuk mempersiapkan tim. Apalagi kan kabarnya setelah Piala Presiden Persija akan pemusatan latihan ke Thailand kan. Nah ini kan bisa digunakan untuk kemudian memaksimalkan pemain-pemain yang ada yang belum kelihatan dari kemarin lawan Persebaya kan. Sintayong kan lebih physically kalau main bola kan. Kemarin belum kelihatan fisik pemainnya, belum ada yang digeber maksimal. Dan itu juga sebenarnya golnya juga karena bunuh diri kan. Gitu kan. Artinya tidak bisa dijadikan rujukan hasil di Piala Presiden ini sebagai persiapan untuk menatap Liga Super. Tapi gini deh, kan targetnya kan Liga 1 harus juara kan, memutus hegemoninya Persib. Tapi masa Persib ini udah 3 kali juara, pemain-pemainnya udah mental juara semua. Betul. Ini bukankah ini misi yang terlalu berat buat Sintayong? Ya pastinya berat. Tapi orang pasti selalu akan menyebut Persib, Persija gitu kan. Kenapa? Karena 2 nama ini adalah klub yang sangat legendaris dan punya catatan panjang ya. Baik itu catatan prestasi maupun catatan hubungan antara kedua tim yang saling bersaing. Dulu kan selalu seperti Real Madrid Barcelona gitu kan. Ketika ada pemain Real Madrid pindah ke Barcelona akan jadi perbincangan gitu kan. Bahkan sekarang aja jadi perbincangan kan bagaimana sindir-sindirannya. Tapi saya pikir ini momen yang bagus sih, asal jangan baperan gitu kan. Go! Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!